wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqa kulla syai' wa huwa 'ala syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah Isya dan halaqah pengajian yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini kita masih bisa sholat berjamaah dengan aman. Kita masih bisa sholat tanpa diikuti masker. Kita masih sholat berjamaah dengan shaf yang masih rapat, dan kita berangkat ke masjid menunaikan ibadah masih dengan seperti biasanya. Yang kedua, selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita ini bagaimana kita hidup dalam kondisi aman dan nyaman, dan sekaligus Rasul mengajarkan kita juga bagaimana kita hidup dalam keadaan sempit dan juga meliputi rasa khawatir. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, ini di malam hari ini kita belum melanjutkan tentang kajian kita seputar ruh secara akidah. Namun ada satu hal yang saya rasa penting untuk kita kaji hari ini, yang hari ini lagi melanda dunia, dan bahkan dunia mengalami yang cukup dahsyat yang disebut dengan virus corona atau COVID-19. Mungkin lebih tepat saya bagi dengan 3 tahapan. Tahapan pertama saya menyampaikan berita terakhir tentang korban dan juga perkembangan virus corona ini. Nanti di tahap kedua kita akan mengkaji bagaimana kita dan Islam itu mengkaji tentang virus ini. Dan terakhir nanti kita akan mengkaji juga fikih seputar itu corona. Fikih seputar corona, orang nanti sholatnya itu pakai masker. Contohnya, safnya yang pertama itu rapat mungkin rendah. Kita kaji. Nanti ada lafaz azan yang berubah. Sallu fi rihalikum, semayanglah rumah awak berat. Dan kajian fikih lainnya yang menyangkut tentang corona ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya ambil data yang terakhir tertanggal 17 Maret 2020. Hari ini tanggal 18. Maka data ini kemarin terakhir itu korban, artinya orang yang terinfeksi oleh virus corona dari 155 negara, jumlahnya 181.562 orang. Ini seluruh dunia 181.562 orang. Dari yang kena infeksi virus ini, makanya sudah meninggal dunia. Tanggal kemarin itu pagi jumlahnya 7.138 orang di seluruh dunia. Ini data yang terupdate dari 150 negara ini. Dari data ini WHO yang mengeluarkan di pagi hari kemarin. Yang hari ini masuk. Sementara kemarin yang terinfeksi 140.000, yang meninggal sudah ini 7.138 orang. Dari banyak negara
yang pertama ini pertama China, yaitu Wuhan, kota Wuhan. Di bagian Eropa yang terbanyak adalah Italia dan Spanyol. Di bagian Timur Tengah itu ada nanti Iran dan juga Arab Saudi yang menyumbang korban terbanyak dari virus corona ini. Kita persimpel sedikit bagaimana di kita Indonesia. Indonesia ini sejak Bapak Jokowi mengumumkan Indonesia mulainya virus pertanggal 2 Maret 2020 awal itu 2 orang. Nah, kalau kita tengok di hari Sabtu kemarin tanggal 14 itu yang sudah kena virus corona di Indonesia berjumlah 96 orang. Ini Sabtu kemarin. Hari Minggunya naik menjadi 117 orang, yang meninggal 5 orang. Dan Senin kemarin dari 117 naik lagi 134 orang. Dan kemarin Selasa itu naik lagi jumlahnya 172 orang yang terinfeksi virus corona di Indonesia, dengan korban awalnya 5 orang ini bertambah menjadi 9 orang. Adapun daerah yang terbanyak di Indonesia ini itu Jakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Kepulauan Riau atau Batam. Ini daerah yang terinfeksi yang terbanyak itu di Indonesia. Kita lebih kecilkan lagi bagaimana Aceh kita hari ini. Aceh hari ini, tadi sore saya update beritanya, Aceh sudah suspek virus corona sebanyak 25 orang. Makna suspeknya itu ini masih gejala, belum nyatakan dia positif. Dengan bahasa laporan itu ada namanya dia OPD. Apa OPD? Dalam pemantauan. Yang kedua namanya juga dia pengawasan, dalam pengawasan. Saya bacakan. Ini di daerah yang sudah mulai ini orang Aceh, nanti kita di Aceh ini yang dia ada gejala virus corona. Aceh Selatan itu 1 orang OPD dalam pemantauan. Aceh Tengah itu juga OPD-nya 2 orang. Aceh Barat 1 OPD, 3 orang itu OPD. Aceh Utara 1 orang dalam pemantauan. Aceh Tamiang itu 4 orang dalam pemantauan. Biren ini 5 orang dalam pemantauan juga. Sabang itu 4 orang. Langsa 1 orang. Subulu Salam 1 orang. Dan yang terbanyak adalah Banda Aceh. Banda Aceh yang dalam pengawasan naik dalam pemantauan pengawasannya itu sebanyak 18 orang di Banda Aceh. Namun dari angka 18 Banda Aceh ini 13 orang turun di pemantauan, itu boleh dia kembali ke rumahnya. Namun 5 orang masih di Zainal Abidin dalam kondisi ini dalam pengawasan ketat. Ini perkembangan berita tentang virus corona yang lagi melanda dunia hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami, membaca berita, maka dunia hari ini ada yang pada posisi dia sangat takut dan bahkan panik. Itu ada orang yang panik karena diberitakan bahwa virus corona ini dia menyebar dari sentuhan dan juga air liur. Ada orang yang dia punya uang kertas yang banyak, karena disentuh oleh orang lain dia khawatir ini. Dia sentuh uang itu lagi, maka dia akan kena terinfeksi virus corona. Apa dia kerjakan? Dia ambil semua uang kertasnya, dia masukkan ke oven buat kue. Karena menurut juga bahwa itu virus itu akan mati dengan panas sekian derajat.
Dia berpikir dengan dia masukkan uang itu ke oven itu yang panas sekian derajat, maka akan mati virusnya. Betul, mati virusnya, diikut juga hangus uangnya. Ini saking paniknya. Orang Cina, Xi Jinping, ini bukan Cina, ditawarkan ke masyarakatnya, ke rakyatnya, ini ambil uang beli mobil, pindah, supaya tak kena virus corona. Namun rakyat Cina juga nggak ambil uang itu, mau pergi kemana? Hampir semua daerah di China itu sudah kena, dia terkontaminasi dan terinfeksi virus corona. Artinya bahwa ketika itu sudah menyebar, maka uang tidak akan berharga. Ini karena paniknya. Di Italia hari ini sudah lockdown, negerinya tutup, nggak boleh keluar rumah. Kalau kita ingat masa konflik dulu berlaku jam malam, kita masih boleh duduk di depan rumah atau di depan rumah. Namun ini ketika lockdown ini berlaku, nggak boleh keluar rumah. Artinya lebih mencegah dari masa konflik dulu. Inilah kondisi dunia hari ini yang dialami. Maka tadi di awal pembukaan saya katakan kita bersyukur kita masih boleh bisa berjamaah dengan tenang. Kita berjamaah tidak menggunakan masker. Kita berjamaah masih rapat-rapat safnya. Kita hadir ke masjid masih dengan langkah kaki yang aman, nggak khawatir. Namun di sebagian tempat, jangankan ke masjid, orang nggak keluar rumah. Lantas pertanyaannya hari ini, Ustaz, apa itu virus corona? Bapak, Ibu yang saya hormati, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Sayyidah Aisyah, ini hadis dari Aisyah. Sayyidah Aisyah kalau anha itu bertanya, Rasulullah, ya Rasulullah, ma ta'un. Dalam bahasa Arab, penyakit yang mewabah itu disebut dengan ta'un. Bahasa Aceh mungkin ta'in. Ta'un. Ini kalau pasai bahasa Aceh, ini pasai bahasa Arab, pasai bahasa Aceh. Jadi dalam bahasa Arab itu dia ta'un. Maka saya tanya, ya Rasulullah, mau buat ta'un? Kalau Rasul menjawab, annahu kana adaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Kata Rasul, ya Aisyah, ta'un itu adalah azab yang Allah kirimkan, yang Allah ciptakan untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Kalau hari ini virus corona tidak mau apa dan banyak negara kena, berarti ini pun juga dalam hadis ini dijelaskan dia azab. Pertanyaannya, kenapa azab? Allah untuk menghancurkan kesombongan keangkuhan yang dia besar sekali, Allah menggunakan hal-hal yang kecil. Virus corona nggak terlihat, nggak nampak, dan juga Allah pernah sebelum ini dikisah ketika Raja Namrud di masa Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran itu Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah 258. Apa kata Allah? Alam tara alladzi haja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang membantah dan menentang Ibrahim tentang Tuhannya? Dikisahkan ini Raja Namrud itu raja Babilonia, Mesopotamia, menguasai banyak dunia ini dan bahkan dia mengaku dia Tuhan. Itu ketika Namrud buat lagi acara keduri besar-besaran,
Orang hadir ke rumah dia, ke sana dia, makan hidangan dia tampil, dia tanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Yang hadir jawab, "Namrud." Setiap meja dihadiri oleh datang kepada Namrud, Tuhan Namrud, Tuhan Namrud. Sampailah ke meja Nabi Ibrahim. Tak kenal dengan Tuhan. Kata Ibrahim dalam ayat ini Allah abadikan, kata Ibrahim, qala Ibrahim Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Tuhan, kata Ibrahim, adalah zat yang menghidupkan dan zat yang mematikan. Dibantah oleh Tuhan. Tuhan kata Ibrahim, berpikir saya bisa mematikan orang dan saya bisa menghidupkan orang. Dalam kisahnya itu memang Raja Namrud ini, kalau ada orang yang salah, dia hukum langsung tebas lehernya. Ini dia dulu. Kata Namrud, berpikir. Lantas Ibrahim kembali menjelaskan, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Dan Tuhan itu, kata Ibrahim, adalah zat yang mampu menerbitkan matahari di timur, menggelapkan matahari di barat. Namrud menangkap benar. Karena Namrud tak mampu menghadirkan matahari di timur, tidak mampu menggelapkan matahari di barat. Dia marah. Dia kumpulkan tentaranya Namrud yang jumlahnya 700.000 orang tentara, lengkap dengan baik, naik kudanya, senjatanya, baju perangnya, lengkap. Lantas Namrud menantang Allah, wahai Ibrahim, sampaikan ke Tuhan kamu, suruh kirim bala tentara Tuhan kamu itu, kami akan lawan, kami akan kalahkan, kata Namrud. Maka Allah kirimlah nyamuk. Tentara ribuan orang, lengkap senjatanya. Kalau kita melihat ini dengan apa-apa tujuannya lengkap lah, helikopternya, tank bajanya, lengkap. Namun yang dikirim nyamuk. Maka tentara Namrud mengetahui, nah, tentara Tuhan kayu lagi, bukan lagu, kata Namrud. Namun Allah kirimkan itu nyamuk, kasih ekor. Nyamuk itu seperti awan hitam yang banyak jumlah. Inilah yang menghancurkan pasukan Namrud. Begitu hancur pasukan Namrud ini, Namrud sendiri aman, selamat, tidak lagi ke istana. Sampai sana ditutup semua lubang masuk angin di istana Namrud. Supaya apa? Mau nyamuk. Namun masuk satu ekor nyamuk. Tak kalah Namrud berbicara, buka mulutnya, itu nyamuk masuk ke dalam mulutnya. Nyamuk inilah yang membuat Namrud sakit. Berhari-hari dia sakit, sampai akhirnya Namrud sakit kepala dia. Dan Namrud dia panggil istrinya, dia perintahkan, "Hei beruang nopoh dia." Kata istrinya, "Saya nggak tega, saya nggak mau." Diancam oleh Namrud, "Kalau kamu nggak mau, lumpuh." Akhirnya terpaksa istrinya ambillah kain, dia pukul sekuat-kuatnya kepala Namrud, meninggalkan Namrud. Orang yang begitu dahsyat kekuasaannya, yang angkuh, yang sombong itu, Allah hancurkan dengan seekor nyamuk. Hari ini, ketika orang angkuh dengan teknologinya, tengok negara kami. Orang angkuh dengan harta kekayaan, tengok kami paling kaya. Cina mengaku yang paling kaya. Cina sombong lagi, tentara yang paling kuat dunia ini tentara kami. Cina. Nah, negara yang adidaya, yang kuat, yang maha kaya itu, Allah hancurkan yang lama. Allah kirimlah virus yang bahkan tentara itu kan apa. Maka kalau begitu orang itu dia jundun min junudillah, itulah tentara Allah. Walillahi junudun ma fis samawati wal ardh. Tentara Allah itu ada di langit dan ada di bumi. Kalau ini makanya virus
menghancurkan kesombongan dunia. Orang hari ini punya kekayaan, bayangkan. Bayangkan anak berdiri, apa kekayaan? Ketika orang punya jabatan tadi itu bilang ampun ya, namanya apa? Ibadah, kebuk, jabatan kebuk ya. Maka Allah hancurkan tadi dengan virus yang tidak nampak itu. Maka yang pertama tadi, inilah kenapa dia azab. Allah mengingatkan orang-orang yang angkuh itu, orang-orang yang sombong itu, bahwa kesombongan dunia ini belum seberapa. Ketika Allah ciptakan virus yang maha kecil, yang tidak terlihat sekalipun, mampu menghancurkan dunia. Seluruh pelosok hari ini mau kemana berlindungnya? Kena virus. Namun yang kedua, hadis Aisyah itu menjelaskan tadi, wajah adalah rahmatan lil mu'minin. Kata Rasulullah, tompun itu Allah jadikan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketika tadi ini Quran ini sebagai asal di awalnya, namun yang kedua, wajah Allah lahu rahmatan lil mu'minin. Inilah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, bukankah ribuan jiwa yang meninggal masih rahmatnya? Yang pertama, dengan adanya virus yang tak terlihat ini, kita semakin yakin bahwa Allah itu ada untuk menghancurkan sombongan. Ini tauhid. Allah yang menciptakan corona ini, Allah yang mengirim corona ini, Allah menciptakan corona ini. Maka yang tauhidnya tadi kita yakin Zat yang maha dahsyat, yang maha mampu, yang maha bijaksana, yang bisa segala-galanya, inilah Allah. Maka si tauhidnya rahmat bagi orang-orang beriman, bertambah keimanannya, bertambah kuat tauhidnya. Yang kedua, kalau kita lihat proses munculnya ini corona, ini orang-orang di China itu dia makan makanan yang Allah haramkan. Allah mengharamkan babi, mereka makan babi. Allah mengharamkan ular, mereka makan ular. Allah mengharamkan ini ular, kelelawar, mereka makan kelelawar. Makan kotor inilah yang menyebabkan lahirnya tadi munculnya corona ini. Maka Al-Quran jauh-jauh hari menyampaikan yuhillu lahum thayyibat, Allah halalkan yang baik-baik bagi kamu. Yuharrimu alaihim khaba'is, Allah haramkan yang kotor-kotor. Maka setiap orang melanggar perintah Allah tadi, katanya itu Ustaz, ular itu banyak manfaatnya, dia orang lebih perkasa Ustaz. Maka itu kata corona bukan lebih kuat, maka dulu. Maka ketika orang melanggar syariat Allah tadi, timbullah azab, timbullah malapetaka. Karena melanggar syariat Allah. Maka Allah ciptakan syariat ini untuk masalah kita. Bapak Ibu boleh tengok mana syariat Allah yang menentang di muka kita, mana syariat Allah kemisahkan kita nggak ada. Karena Allah kata syariat ini untuk masalah kita dan untuk kemudahan-kemudahan kita. Nah, ketika orang melanggar aturan Allah tadi, maka muncullah ini. Maka ini hikmah yang kedua, rahmat bagi kita adalah kita tambah yakin yang disampaikan Al-Quran itu benar adanya. Ini bukti bahwa Al-Quran itu nggak bohong. Namun nggak tahu sekarang kamu anak baju kulit kan, kamu anak baju hati kan. Imagine kamu blok hati, kamu bloknya bui, kamu blok. Yang mau baju banyak pengi. Maka kaidah usul fikih mengatakan, idza harama Allah syai'an harama saman. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, juga Allah mengharamkan harganya.
Babi haram, yang jual babi maka uang itu juga haram. Kucing haram dimakan, yang jual kucing uang itu juga haram. Anjing haram, yang hasil jual anjing itu juga haram. Walaupun nggak makan itu dimakan uangnya sama saja, juga haram. Maka ini rahmat yang kedua. Tadi yakin bahwa yang diciptakan Allah dalam Al-Quran itu, Allah sampaikan dalam Al-Quran itu benar adanya. Rahmat yang ketiga, kembali ini Allah sampaikan dalam surah Asy-Syura itu ayat 30. Apa kata Allah? Wa ma asabakum min musibah. Apapun ujian, cobaan, kemuskinan seterusnya yang engkau alami, kata Allah, fabima kasabat aydikum, itu karena udah kalian. Munculnya corona ini kan udah manusia sendiri. Kalau Allah bukan punya, beda pajonyo, nyuharu, masih makan juga. Maka ini kembali musibah yang menimpa kita. Maka rumusnya, ujian yang Allah berikan, musibah yang menimpa kita apapun bentuknya, itu karena ulah kita, karena pekerjaan kita. Namun juga Allah Maha Penyayang. Allah tutup ayat ini, wa ya'fu an katsir. Allah maafkan, Allah ampuni. Ketika orang kena musibah, dia sabar, dia ikhlas, Allah ampuni. Makanya maknanya ini bahwa itu rahmat. Rasul juga mengajarkan kita bahwa sambung hadis tadi saya bacakan, falaisa min abdin yaqa'u ta'un. Kalau ada seorang muslim yang kena penyakit wabah itu, penyakit ta'un itu, fayam musuh fi baladi sabiran, dan dia sabar dan dia tak keluar dan yakini bahwa dia kena penyakit itu karena Allah yang menetapkan. Tengok, itu ujung hadis, illa ma kataballahu lahu mislu ajri syahid, maka orang itu meninggalnya dalam kondisi syahid. Ini rahmat Allah. Bapak, Ibu yang berhormat, dan hadis ini diamalkan oleh para sahabat di tahun 18 Hijriah, di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat khalifah. Khalifah Umar diundangkan datang ke Syam. Atau undangan seorang sahabat juga gubernur Syam. Jadi itu namanya dia Abu Ubaidah bin Jarrah. Untuk hadir, sang khalifah hadir ke Syam. Namun tak kala Khalifah Umar bin Khattab dan rombongan sampai di perbatasan Syam, Umar mendengar bahwa Syam lagi terjangkit mewabah penyakit namanya Ta'un Amwas. Ta'un Amwas itu menurut riwayat dia bengkak-bengkak. Bengkak-bengkak adanya pecah, nah percikan darah itulah yang dia mulai yang lainnya. Maka Umar bin Khattab ketika itu nggak masuk langsung ke Syam, dia menunggu gubernur Syam Abu Ubaidah bin Jarrah datang ke Khalifah Umar. Berangkatlah Abu Ubaidah bin Jarrah menjumpai Khalifah Umar itu di perbatasan Syam. Nah, disinilah para sahabat-sahabat ini diskusi dan musyawarah. Namun Ubaidah bin Jarrah tadi minta, ya Khalifah, nyodol kartu perbatasan ya Khalifah, maju. Karena rakyat dan ya Khalifah sangat menunggu kehadiran. Sampai kata Abu Ubaidah bin Jarrah, ya Khalifah Umar, jangan engkau mengelak takdir. Namun kata Umar bin Khattab, ya Abu Ubaidah, jikalau engkau punya satu ekor kambing, di depan kamu ini ada dua lembah. Yang satu lembahnya gersang, ada lumpur,
tadi lembahnya hijau rumputnya. Kira-kira kambing kamu bawa kemana ya Abu Ubaidah? Kata Abu Ubaidah, saya bawa ke kandang tadi yang banyak rumputnya. Maka kata Umar, yang gersam itu takdir, yang rumput ini pun takdir. Kita pindah yang rumput tadi, itu pun juga takdir. Yang ada pada mereka adalah Abdurrahman bin Auf, ada Mu'az bin Jabal, ada Amr bin As. Nah, lantas Abdurrahman bin Auf membacakan hadis. Kata Abdurrahman bin Auf, sami'tu min Rasulillah, saya mendengar Rasul bersabda. Apa yang harus bacakan? Kata beliau, fa iza sami'tum bi ardi fala taqdimu alaihi. Kalau engkau mendengar di sebuah daerah itu, sebuah kampung itu kena wabah penyakit, jangan masuk ke kampung itu. Dan yang kedua kata Umar bin Auf, Rasul juga bersabda, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kalau ada sebuah daerah itu kena wabah penyakit tadi dan kamu ada dalam itu, kata Rasul, jangan keluar dari daerah itu. Maka dunia hari ini mengamalkan yang Rasulullah ajarkan. Malaysia hari ini lockdown, menutup Malaysia. Rakyatnya nggak boleh keluar, nggak boleh ada masuk. Ini kan Rasulullah ajarkan. Italia hari ini lockdown, Spanyol hari ini lockdown. Semuanya diisolir, mengkarantina rakyatnya. Namun Indonesia sampai ini belum lockdown Tuhan masih dikaji. Belum lockdown. Maka ini Rasul ajarkan. Maka hari ini, kalau kita hari ini di sini di Aceh kita aman, nggak kena wabah, di Jakarta, nggak ada masuk. Saya dengar Jakarta terjangkit virus corona, di Banten corona, di Batam juga corona, di Jakarta. Namun ini kan Rasul ajarkan. Tahu sebenarnya kena dia penyakit, jangan terikat. Yang kedua, yang ada di sana jangan suruh pulang. Anak kecil dari pulang hanya milik ibu ialah. Maka kalau dia pulang dan dia kena tervirus corona tadi, akhirnya satu keluarga ialah kawan berpenuh virus corona. Sebab anak kecil ada. Misalnya, ini sudah ada kan? Maka dalam hal ini yang punya karib kerabat tadi di daerah-daerah yang sudah kena infeksi virus corona, Indonesia 8 provinsi yang paling banyak DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jogja, terus Batam tadi dan Cirebon. Ini 8 provinsi yang sudah ini terkena dia virus corona mengenal kerabat yang lainnya ataupun anemik video mengamalkan tadi sunnah kami. Sekarang bagaimana menunjukkan ilmu yang ada? Nabi tak jawab. Kalau memang Allah takdirkan dia kena virus itu dan sampai meninggal dengan itu, maka janji Allah adalah ini syahid. Para sahabat berlomba-lomba untuk mendapatkan ajur syahid, pahala syahid. Sampai Umar Khattab berdoa, Allahumma amitni syahidan, ya Allah, wafatkan dunia Allah dalam keadaan syahid. Karena Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Namun yang perlu ketanamkan dalam diri kita adalah, nanti Bapak Ibu buka Al-Quran, buka surah At-Taubah ayat 51. Allah mengajarkan kita, apa kata Allah? Qul la yusibana illa ma kata Allah. Yakinkan dalam hatinya, catat dalam memori kepalanya, katakan, ya Allah, kami tak mungkin kena virus itu kecuali Engkau yang menetapkan kami kena virus itu.
yusibana illa ma kataballahu lana. Allah Maha tahu. Karena Rasul jelaskan tadi, Allah ciptakan tadi virus itu azab, dan Allah berikan ke orang-orang yang Allah kehendaki. Karena kita ini pun juga, kalau Allah takdirkan mati, walaupun tidak ada corona, kita mati juga. Ini boleh mati aja. Jika jaa ajaluhum la yastaqimuna sa'a. Sehingga kita punya ajal yang Allah tetapkan, mendekati ajalnya tidak akan dipercepat, tidak akan diakhirkan. Makanya tidak dengan yang Allah sampaikan ini. Nah, untuk meyakinkan diri kita masing-masing yang ada di sini dan juga yang ada di luar, ataupun juga anak-anak kita yang ada di sini, bacakanlah surah At-Taubah 51 tadi. Apa bacaannya? La yusibana illa ma kataballahu lana. Kami tidak akan kena virus corona ini kecuali Allah tetapkan kepada kami. Kenapa? Huwa maulana, karena Allah itulah tempat kami bergantung. Tidak ada zat yang kita bisa memohon semau kita, hanya Allah. Tidak ada zat tempat yang paling mulia untuk mengadu kecuali Allah. Tidak ada zat yang ini untuk kita minta tolong kecuali Allah. Kalau kita katakan, Ustaz, saya punya dokter, Ustaz, dokter penemu corona itu di Wuhan meninggal juga karena corona itu. Katakan itu karena setelah dokter itu. Nah, dokter yang menemukan corona itu meninggal juga. Maka tempat kita bergantung adalah Allah. Kita tiap hari hafal ayat ini, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Makna sama Allah lah tempat kita bergantung. Gantungkanlah harapan-harapannya ke Allah yang samad, tempat kita ingin bergantung. Sambungan ayat ini, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah. Nah, setelah kita berusaha semampu kita, maka kita bertawakal. Apa usaha kita? Yang tadi nggak datang ke tempat yang ada musibah itu. Dan yang kedua, kita itulah secara saran hari ini pemerintah. Kenapa hari ini pemerintah meliburkan sekolah di tingkat terendah sampai tingkat tertinggi? Kantor-kantor diliburkan. Itu virus corona memang awalnya terjangkit orang-orang yang makan makanan haram. Namun orang-orang terjangkit dia pegangkan barang, dia pegang dari naik bus, dia pegang besi, dia pegang uang. Nah, akhirnya orang lainnya tak kena. Dengan lagi uang yang dipegang oleh orang kena virus ini, atau pegang lagi ini benda yang dipegang oleh orang yang kena virus ini, dia tertular virus itu. Dan terus ini menular. Maka ketika orang baru tertular, itu nggak nampak. Karena gejalanya ini virus, menurut berita yang kita baca, dia hampir sama dengan demam, flu, batu-batu, sesak napas, ngomong. Yang jadi masalah hari ini adalah kita di Aceh ini kenapa belum temukan ini virus corona? Karena Aceh belum punya alat untuk mendeteksi virus corona ini. Itu lapor ya. Ustaz tahu dari mana? Ini kan berbeda. Yang pertama di Aceh kena 4 orang masuk dengan ABD. Itu diisolir, diambil darahnya dikirim ke Jakarta ini hasilnya. Yang 2 itu negatif, dipulangkan. Kemarin di Rosmawi ada orang tua dia pulang dari umroh, sesak napas, dianggap dia corona, masuklah rumah sakit. Kemudian di Rosmawi itu diambil darahnya, dikirim ke Jakarta. Tadi berkeluar hasilnya, dia negatif. Artinya bahwa kita Aceh ini belum punya alat untuk mengukur, mengetahui apakah orang itu corona atau tidak. Artinya kita mesti waspada. Mungkin ada orang yang kena corona, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Sekian banyak orang Aceh ini ada yang kena. Kita nggak tahu. Tadi ada kawan saya, asuransi di sana aja. Di mana? Di bandara. Ngapain? Jadi nunggu orang dari mana? Jakarta
masuk ke bandara. Kenapa ke kantor? Yang datang pun nggak tahu nih dia terinfeksi virus corona. Maka ini kalau begitu dia kena kesentuhan ini, dia belum tahu nih. Kapan tahunya? Setelah 7 hari. Ini virusnya berinkubasi. Berinkubasi tahunya dia setelah 7 hari. Maka di hari ini mereka meliburkan semua anak. Tujuannya adalah anak-anak itu di rumah masing-masing, nggak pergi ke keramaian yang dia rentan dengan virus itu. Diliburkan. Kenapa 14 hari? Kalau dia ketahuan ini akan cepat ditangani dan virus itu belum menyebar yang lainnya. Maka bahasanya dia siaga virus corona. Maka mereka liburkanlah selama itu 14 hari. Yang kedua, hasil penelitian itu Cina mulai ditemukan virus corona di awal Januari. Di akhir Januari virus ini meledak, korban jiwa ribuan. Di Italia itu virus terdeteksi di awal Februari. Di akhir Februari virusnya meledak, korbannya ribuan. Indonesia virus ini ditemukan di awal Maret, tepatnya tanggal 2 Maret. Pak Presiden mengumumkan Indonesia terinfeksi 2 orang. Maka diprediksi epidemi, artinya puncaknya virus ini nanti di akhir Maret. Berangkat pengalaman dari China, berangkat pengalaman di Italia, berangkat pengalaman di Spanyol. Awal Januari ditemukan, pecah di akhir Januari. Awal Februari ditemukan di Italia, Spanyol, pecah di akhir Februari. Awal Maret ditemukan Indonesia, diprediksikan akan pecah di akhir Maret. Namun kita jangan panik, namun juga jangan sepelekan. Kita gantungkan nasib kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Namun kita terus waspada, sampaikan ke anak-anaknya, ke orang kampungnya tadi, untuk sementara waktu ini janganlah berpergian keramaian. Maka hari ini maaf, beberapa pengajian itu sudah diliburkan. Ustaz Abu Somad semua jadwal diliburkan. Ustaz Adi SS semua itu diliburkan. Dan kita ini belum diliburkan. Dengan situasinya untuk malam hari ini kita perlu menyampaikan ini untuk ke depan agar situasinya kalau memungkinkan kita juga akan diliburkan. Kenapa? Keramaian itu dia akan mudahkan ini virus terus mengular dan menyebar ke yang lainnya. Maka ini yang makna itu dia libur di sekolah hari ini, dan bahkan pegawai negeri hari ini bekerja di rumah, jangan sampai ini virus cepat menyebarnya. Inilah yang diantisipasi oleh pemerintah melalui ini surat edaran dari Menteri Agama, Menteri Kesehatan, semua gubernur dan semua bupati dan semua kadin itu menetapkan bahwa untuk kita ini libur dari tanggal 16 Maret kemarin sampai tanggal 29. Apa tujuannya? Untuk menghambat lajunya virus ini. Maka dianggap liburnya oleh beberapa main-main ini. Jadi buat main-main kan libur juga. Jaga sehat, jabatan terinfeksi, PDU katanya. Akhirnya kita pahami kenapa pemerintah hari ini meliburkan sekolah-sekolah itu, dan juga harus sampaikan pemahaman ini kepada anak-anak kita yang nggak mengerti mungkin kenapa mereka itu diliburkan. Maka kalau bukan ada sekolah dapat edaran hari Minggu, Senin, hari ini ada sekolahnya, langsung mereka diliburkan tanpa disampaikan bagaimana cara anak-anak ini untuk mengantisipasi virus ini. Lalu untuk apa itu diliburkan? Maka banyak pihak ini diliburkan, tidak tahu kenapa diliburkan. Nah, ini langkah yang bijak. Pemerintah pada akhirnya meliburkan, menutup semua tempat-tempat wisata. Itu bagus. Menutup Museum Aceh, kapal apung, ulele, semuanya tutup. Namun saya bisa bertanya, apakah Aceh Besar menutup tempat-tempat wisata? Namun yang tadi saya baca Selasa kemarin ditemukan orang meninggal itu di air dan wilayah. Apa yang wisata? Tapi kalau itu Aceh Besar belum menutup ini tempat-tempat wisata atau tempat-tempat keramaian.
Bapak, Ibu yang hormati, hari ini himbauan MUI, Majelis Ulama Indonesia, diikuti juga himbauan MPU Aceh, itu semua masjid melakukan kunut nazilah. Apa kunut nazilah? Ini kunut karena kita ditimpa musibah. Karena kita ini yang hafal adalah Allah mahdini biman hadai, nanti imam menyesuaikan Allah mahdina biman hadai. Nah inilah yang kita baca, karena hampir semua kita ini hafal yang doa ini. Namun juga ada doa kunut nazilah bukan itu, banyak macam itu doa kunut nazilah. Nah secara hukum, bagaimanakah pendapat hukum tentang kunut nazilah? Itu jumhur ulama berpendapat ketika memang dia kunut nazilah itu ada musibah yang menimpa kita disunahkan, dianjurkan untuk kunut nazilah. Nah kapan ini kunut kita amalkan? Di semua waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini dibacakan kunut di semua waktu. Berapa lama waktu? Sesuai dengan kebutuhan. Rasul itu menjelaskan anna Rasulullah karena tasyahud. Rasul itu kunut 1 bulan penuh di semua waktu. Ketika kaum muslimin ditimpa oleh musibah. Pertanyaannya mungkin bagaimana Ustaz kalau kunutnya itu di sholat zuhur dan sholat asar? Bukankah zuhur dan asar itu sholat siri ya? Yang dibaca yasir, enggak nyari. Apakah bacaan kunutnya nyari atau sir? Maka pendapat yang kuat, karena doa kunut disunahkan diaminkan oleh makmum. Dalam kitab Majmu' Sharh Mazhab Imam Nawawi di jilid yang keempat di halaman 482 mengatakan bahwa kunut itu di sholat zuhur, di sholat asar itu dibaca jahat sampai makmum mengaminkan. Dan kenapa jumhur juga yang saya baca hari ini tanggal 7 Maret kemarin Arab Saudi mengeluarkan fatwa tentang fikih qolak. Dan karena kunut tadi, maka dalam fatwa lajnah ini Arab Saudi, bacaan kunut untuk sholat yang sir itu pun juga dibaca dia jahat. Kapan dibaca? Ulama merujuk pada hadis anna nabiyya qara'a fi raka'ah al-akhir ba'da i'tidal. Artinya Nabi baca di rakaat yang terakhir itu setelah sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau zuhur rakaat keempatnya setelah rukuk sami Allahu liman hamidah, doa biasa diikuti dengan kunut. Ini waktu kita ini membacanya. Maka imbauan pertama ini ke semua masjid, baik dari Majelis Ulama Indonesia juga Majelis Permusyawaratan MPU di Aceh, mengimbau semua masjid itu membaca kunut. Lantas bagaimana kunut di hari Jumat? Ustaz, kan ramai hari Jumat Ustaz. Hampir semua orang datang ke masjid Jumat. Apakah imam di Jumat itu kunut? Maka pendapat yang kuat, imam di hari Jumat tidak kunut. Ustaz, juga kami doa Ustaz, pasti doa itu. Maka doa ketika hari Jumat itu khatib yang bacakan ketika khutbah yang kedua. Maka doa tolak bala itu dibaca oleh khatib ketika khutbah yang kedua, diaminkan oleh semua yang hadir pada hari Jumat. Maka jelas kunut nazilah baca semua waktu sholat dan nanti bisa Jumat. Nah sholat Jumat pendapat yang kuat adalah itu imam enggak baca kunut, namun doa tolak balanya itu dibaca oleh khatib ketika khatib menyampaikan khutbah dan ada di khutbah yang kedua. Ini seputar tadi baca kunut. Nanti yang udah tahu kan, yang kayak baca dari subuh, Allah mahdini biman hadai wa bini kesersian kayak sini, itu boleh, nanti boleh. Kalau nanti di depan ada lagi pengajian saya bawa, atau nanti kopi kirim bakso untuk dikirim ke bapak kita amalkan begitu, dikirim doa-doanya, atau pilihan-pilihan ini doa-doa dulu. Namun
Kalau jemaah Arabi itu nanti ketika saya kirimkan doa kunut disunahkan memilih yang paling pendek. Contoh di zuhur dan di asar. Kenapa? Ini ada orang yang sibuk, ada orang mungkin yang kegiatan lain. Sekian banyak doa kunut itu dia paling pendek untuk meringankan bacaan kunutnya. Terima kasih teman-teman. Insyaallah di usulan saya mengetik di sebuah lembaga itu lalu ini awalnya juga gampang menghafal juga berikutnya makna-maknanya untuk memudahkan kita ini menghafalnya. Namun lihat bahwa untuk nazilah bukan hanya bacaan yang kayak terbaca di waktu subuh, ada aneka macam bacaan dia kunut nazilah. Nanti kalau Bapak dapat video atau berita bahwa di daerah-daerah yang mudah mewabah virus corona ini, maka lafaz azannya ada yang berubah. Walaupun kita mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, nah lafaz itu diganti dengan shallu fi rihalikum, shallu fi rihalikum. Itu maknanya dia sholatlah di rumah masing-masing. Nah, apakah itu sudah boleh kita amalkan di ialah atau di intrabul? Sejauh ini kita belum boleh mengamalkan itu. Kapan diamalkan ini? Ketika di kampung itu sudah wabah virus itu. Buktinya korban oleh Tuhan. Sudah keluar korban jatuh sebagai buktinya. Maka baru boleh muazzin nanti baca azannya shallu fi rihalikum. Sembahyanglah di rumah khawatir. Ketika virus sudah mewabah. Namun kita bersyukur sampai detik ini kita masih aman dari ini. Baik berdoa benar azan nanti lafaznya shallu fi rihalikum. Ini doa. Apa yang ada hari ini? Hadis itu menjelaskan di antara orang-orang yang Allah jaga dan dia tidak kena virus corona. Ini hadis dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Muslim. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah jika anzala amah minas sama, ketika Allah turunkan penyakit yang wabah dari langit. Contoh hari ini Allah kirimkan tadi virus corona. Sama hadis ala ahlil ardi, Allah kirimkan virus itu ke penghuni yang ada di bumi ini. Namun surifat an ummalil masajid, maka virus itu tidak akan Allah datangkan ke orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Artinya orang-orang berjamaah di masjid. Maka dalam hadis ini Allah akan menjaga orang-orang itu dari tertularnya amat yang Allah turunkan dari langit. Di hadis yang lain, di hadis yang Anas bin Malik juga, kata Rasulullah, "Idza aradallahu biqaumin ahad." Seandainya Allah mau kepingin ini menurunkan wabah, menurunkan penyakit yang dahsyat itu. Sama hadis, nazara ila ahli masajid. Allah menengok apakah di daerah itu banyak enggak penghuni masjid. Kalau banyak, Allah alihkan. Jangan heran, kenapa kena Cina? Memang tidak anak atau masjid ini. Jangan heran kenapa kita nih juga begitu. Namun wabah di Arab Saudi yang situ orang-orang ahli masjid. Artinya Allah membuka peluang ke orang-orang yang tinggal di Saudi Arabia untuk meninggal dalam keadaan syahid. Namun bagi orang-orang yang selalu makmurkan masjid tadi, bunyi hadis surifa anhum, Allah jaga orang itu, Allah alihkan virus itu dari orang-orang yang selalu datang ke masjid. Maka berdoa, benarlah di ialah azan shallu fi rihalikum. Yang ketiga, menyangkut juga fikih tentang corona ini. Ketika sudah mewabah corona ini, secara SOP standar awal kita ini, kita disarankan pakai masker. Sebagai ini ketika orang batuk atau dia batuknya itu enggak kena orang lain, kalau dia kena virus enggak menulari orang lain. Pertanyaannya bagaimana Ustaz hukumnya ketika orang sholat
berjamaah dan sholat menggunakan masker. Kalau seandainya memang di daerah itu semua virus corona tadi, dan memang wajib pakai masker tadi untuk menjaga dirinya, maka masker dia sholatnya sah. Semua mazhab menempatkan masker itu ketika orang sholat dia pakai masker itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena tasyabbaha bimajusi. Karena orang-orang majusi kalau menyembah Tuhannya mereka nutup mulutnya dan bahkan hidungnya. Nah, Rasul ajarkan kita jangan mirip sama orang-orang majusi menyembah api itu. Maka kalau sholat normal ini tak menutup mulutnya. Namun dalam kondisi tadi ini dan wabah virus itu, untuk menjaga sampai dia sholat menggunakan masker, sholatnya itu sah. Itu datang fatwa Lajnah Ad-Daimah Arab Saudi tanggal 7 Maret 2020. Selanjutnya, sunnahnya kita ini dalam sholat berjamaah itu rapat safnya. Kalau rendah itu malahan akan masuk si khanzah di sela-sela safnya itu. Lantas ketika mudah daerah itu mewabah penyakit tadi corona itu, maka orang hindari untuk saya bersentuhan. Apa? Ya, kalau bersentuhan maka akan pindah virusnya. Maka kondisi seperti itu dia berjamaah juga, jamaahnya boleh rendah. Kalau sampai kondisinya seperti itu, maka boleh ya merendahkan saat sedikit sehingga nggak sentuhan. Kita hari ini bersyukur kaji pondok aja boleh, masih bisa kita jumpa tatap muka, masih bisa ya kita ini bersalaman. Daerah lain nggak lagi salaman, nggak boleh begitu. Untuk menjaga diri jangan sampai tertular dengan virus itu. Maka di antara nikmat yang bersyukur sampai hari ini, Allah masih menjaga kita ini. Yang dipertanyakan adalah, sudahkah kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah yang Maha memberikan rezeki kepada kita, Zat yang menyelamatkan kita dari aneka macam penyakit itu. Ketika orang bingung kau lagi mau minta kemana, namun Allah memberikan kita belum meminta, Allah sudah berikan. Kita belum mohon, ya Allah selamatkan kan, Allah masih selamatkan kita. Kita belum memohon, ya Allah jangan virus kepada kami, namun Allah lebih awal memberikan. Warganya masih aman, semua masih sehat. Maka pertanyaannya, sejauh berapa kita hari ini mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Inilah momentum campur kita untuk terus mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Bapak, Ibu yang saya hormati, mengingat waktu sudah ada lewat, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari tutup dengan kafarah majlis. Subhanallah, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.